Sengketa tanah di Indonesia masih menjadi permasalahan yang terus kali berulang. Bahkan data dari KPA mencatat sepanjang 2025 terjadi sebanyak 341 konflik agraria di Indonesia. Konflik ini mencerminkan bahwa permasalahan pertanahan belum sepenuhnya terselesaikan, baik yang melibatkan negara, perusahaan, maupun masyarakat. Lemahnya kepastian hukum serta benturan antara hukum adat dan hukum formal menjadi faktor utama yang memicu konflik tersebut. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian terjadi pada Desember 2025 di Tanah Toraja yang berujung pada perobohan rumah adat berusia ratusan tahun, yaitu Tongkonan Kapun. Eksekusi terhadap objek sengketa berupa 3 tongkonan dan 6 lumbung di Tanah Toraja berujung ricuh. Ratusan aparat gabungan diterjunkan untuk mengamankan jalannya eksekusi. Namun warga yang menolak justru melakukan perlawanan dengan melempar batu dan petasan ke arah petugas. Bentrokan tidak terhindarkan. Aparat membalas dengan gas air mata untuk membubarkan massa. Peristiwa ini menyebabkan sejumlah warga dan aparat mengalami luka-luka. Setelah berlangsung selama kurang lebih 2 jam, situasi akhirnya dapat dikendalikan dan proses pembongkaran tetap dilakukan. Tongkonan bukan sekadar bangunan biasa. Dalam masyarakat Toraja, tongkonan merupakan simbol identitas keluarga, pusat kehidupan adat, serta warisan turun-temurun. Tongkonan Kapun sendiri diperkirakan telah berdiri selama lebih dari 300 tahun. Sengketa ini terjadi akibat konflik kepemilikan tanah antar keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan. Ketidakjelasan status kepemilikan serta perbedaan klaim berdasarkan garis keturunan menjadi pemicu utama konflik ini. Kasus ini mencerminkan adanya benturan antara hukum adat dan hukum nasional. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria, tepatnya Pasal 3 UU PA, disebutkan bahwa negara mengakui adanya hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat adat selama kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Namun di sisi lain, pada pasal 19 UU PA menegaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Artinya, secara hukum negara, kepemilikan tanah harus didukung dengan bukti administratif yang jelas seperti sertifikat. Penyelesaian sengketa seperti ini seharusnya tidak hanya mengandalkan hukum formal saja. Negara perlu lebih serius mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem pertanahan nasional, terutama dalam hal pengakuan dan perlindungan tanah adat. Karena jika tidak, maka hal seperti ini akan terus berulang dan berpotensi untuk menghilangkan warisan budaya yang tidak tergantikan. Kasus ini menjelaskan bahwa sengketa tanah bukan hanya soal kepemilikan saja, tetapi soal identitas, budaya, dan juga sejarah. Pertanyaannya, apakah sistem hukum kita sudah mampu melindungi semuanya?